Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online hari ini. Ya, hari ini kita sudah sampai pada tema 2, subtema 2 dan pembelajaran yang keempat. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami hingga pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga Tuhan bangunan kami dari istirahat kami sepanjang malam. Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang sehat, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini. Biarkanlah Tuhan Engkau memberkati pembelajaran hari ini, Tuhan berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami akan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita peroleh atau yang sudah bangsa Indonesia peroleh sejak tanggal 17 Agustus 1945, ternyata di beberapa daerah masih muncul pertempuran-pertempuran untuk melawan tentara sekutu dan juga menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, ada beberapa pertempuran yang terjadi ya. Yang pertama itu pertempuran Ambarawa, ya, Ambarawa itu di daerah Jawa Tengah. Ya, ada pertempuran Ambarawa. Kemudian ada pertempuran Bandung Lautan Api, kemudian ada pertempuran Medan Area. Nah, dari pertempuran-pertempuran itu di sana kelihatan bahwa perjuangan rakyat Indonesia sangat gigih ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, harusnya itulah yang perlu kita contoh ya untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita peroleh ini ya, dengan jalan kita aktif dalam belajar ya, kemudian kita rukun, kita hidup rukun bersama-sama ya, baik di dalam rumah ya, sama saudara rukun, sama orang tua juga rukun, sama teman juga rukun ya. Jadi karena kerukunan itu sangat penting ya, itu sudah terbukti dari perjuangan-perjuangan yang diperoleh oleh bangsa atau rakyat Indonesia ya dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, nanti kamu bisa baca di dalam beberapa pertempuran yang ada ya di Ambarawa, di Bandung dan di Medan ya. Nah, nanti pilih kamu pelajari, kamu baca, nggak usah buru-buru ya. Kamu supaya dapat pengertian. Nah, setelah kamu membaca itu ya, setelah membaca dari ketiga pertempuran itu, kemudian di situ di halaman 83 ada beberapa pertanyaan ya. Memang di situ dikatakan diskusikan tentang nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang kalian temukan di pertempuran-pertempuran itu ya. Ini nggak perlu didiskusikan ya, karena saat ini pandemi, jadi mungkin perlu kamu bertanya dengan orang tua atau mungkin dengan pengertianmu sendiri ya setelah kamu baca itu. Nah, jadi nilai-nilai perjuangan apa sih yang terdapat di dalam pertempuran Ambarawa ya, dalam Bandung Lautan Api dan pertempuran di Medan Area. Nah, memperjuangkan pertahanan kemerdekaan itu dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan mengangkat senjata. Ya, tapi kalau sekarang ya dalam mempertahankan kemerdekaan itu kita ya harus belajar rajin, ya harus belajar rajin. Kemudian selalu hidup rukun ya dengan sesama manusia. Nah, sekarang kita membaca teks drama. Drama adalah percakapan yang dipentaskan. Dalam drama terdapat unsur-unsur yang membentuk, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik
adalah unsur yang berasal dari dalam cerita, yaitu tema, tokoh, watak, alur, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerita, misalnya ya agama, ya, dan kebudayaan. Nah, di sini ada teks drama, judulnya Keberagaman di Indonesia. Ya, itu ada percakapan antara Ujang dan Hutma. Ya. Ujang, Hutma, kamu berasal dari suku apa? Kemudian Hutma menjawab, aku berasal dari suku Batak. Apa nama sukumu, Ujang? Suku bangsaku adalah Sunda. Suku Sunda ada di mana? Suku Sunda ada di Pulau Jawa bagian barat. Kalau suku Batak tinggal ada di mana? Suku Batak ada di Pulau Sumatera. Meskipun kita berbeda suku, kita tetap bangsa Indonesia. Kita tidak boleh bertengkar. Iya, aku setuju. Kita harus bersatu. Di mana saja kita tinggal, kita harus bisa berbaur dengan masyarakat. Betul. Contohnya di daerahku banyak terdapat penduduk dari luar Jawa Barat. Ada yang dari Makassar, Papua, Bali, dan juga tetanggaku orang Batak. Menarik sekali ceritamu, Ujang. Aku pun mempunyai banyak tetangga orang Jawa dan Sulawesi. Ada pula guruku dari Ambon yang bernama Bu Santi. Ada temanku dari Flores dan Kalimantan. Ingat teman kita Ais dari Lombok? Dia tadi membawakan kita makanan enak-enak buatan ibunya. Hahaha, pasti Dani si anak Manado itu nanti akan bawa bubur Manado pula. Ya, itu adalah contoh teks keberagaman di Indonesia. Nah, tugas kamu hari ini, coba kamu buatlah sebuah teks percakapan, boleh dengan 2 orang, ya, yang satu nama kamu, yang satu dengan nama siapa, ya. Kemudian kamu tulis, ya, percakapan itu, ya minimal ada 6 kali percakapan, ya. Jadi ada 6 kali. Kamu tanya tentang sukunya, namanya, dan sebagainya, ya. Nah, itu tentang membuat teks drama.